Rizal-Manunin, saya dari kelas Perbankan Syariah 1, NIM saya I2019-1009. Di sini saya akan menanggapi materi yang diberikan oleh Bapak Abdul Wahid Nafis, yaitu tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan atau hukum. Sedangkan jika digabungkan artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Yang kedua, apa sih definisi ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan dalam penggunanya. Yang ketiga, bagaimana pembagian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kedua, ekonomi terapan adalah cabang ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Yang ketiga, ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, yaitu teori ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, teori ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan dan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Yang kelima, konsep dasar ekonomi makro terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Sekian dari tanggapan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.